Santapan Harian Sabtu 27 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat pertama hingga pasalnya yang ke-7 ayat pertama. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ketika kami membuka Alkitab dengan penuh kerinduan, kami hendak belajar mengenal-Mu lebih dalam. Biarlah firman-Mu menumbuhkan harapan baru di dalam hidup kami ya Kristus. Penuhilah hati kami dengan damai dan sukacita-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 6 ayat 1-9. Setelah tabut Tuhan ada di daerah Filistin selama 7 bulan, orang Filistin memanggil para imam dan penenung, lalu bertanya, "Apa yang harus kami lakukan terhadap tabut Tuhan? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel, jangan mengantarkannya dengan tangan hampa, tetapi kamu harus membayar kepadanya kurban penebus salah. Maka kamu akan disembuhkan dan akan dinyatakan kepadamu mengapa tangannya tidak beralih darimu." Orang-orang itu juga bertanya, "Apa yang harus kami bayar kepadanya sebagai kurban penebus salah?" Jawab mereka, 5 benjol-benjolan emas dan 5 tikus-tikusan emas menurut jumlah raja kota Filistin. Sebab tulah yang sama menimpa kamu semua dan raja-raja kotamu. Kamu harus membuat tiruan benjolan dan tiruan tikus yang merusak negerimu. Kamu harus mengakui kemuliaan Allah Israel. Mungkin tangannya tidak akan menekanmu, ilah-ilahmu dan negerimu. Mengapa kamu mengeraskan hati seperti orang Mesir dan Fir'aun dulu mengeraskan hati mereka? Sesudah ia mempermainkan mereka, bukankah mereka membiarkan orang Israel pergi? Sebab itu ambil dan siapkanlah sebuah pedati baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah dikenakan kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke kandang supaya tidak mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan dan muatkanlah itu ke atas pedati. Letakkanlah benda-benda emas, kurban penebus salah yang harus kamu bayar kepadanya di dalam peti di sebelahnya. Lalu biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikan, jika tabut itu mengambil jalan ke Bet-Semes, daerahnya sendiri, dialah yang telah menyebabkan malapetaka besar ini pada kita. Jika tidak, kita akan mengetahui bahwa bukan tangannya yang telah memukul kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Sahabat Scripture Union Indonesia, setelah seseorang menyadari penyebab dari penderitaannya, apakah orang itu akan langsung bertindak untuk menyelesaikannya? Belum tentu. Acap kali orang menunda-nunda sehingga mereka hanya menderita lebih lama lagi. Selama tabut Tuhan berada di wilayah Filistin, ia terus menimpakan bencana ke atas orang Filistin. Pada akhirnya, setelah 7 bulan, mereka memutuskan untuk membawa kembali tabut itu ke Israel dan membayar kurban penebus salah. Mereka menaruh tabut dan kurban itu di atas kereta yang ditarik 2 ekor lembu betina, lalu membiarkannya pergi tanpa dikendalikan. Kedua lembu itu berjalan lurus ke Bet-Semes, sehingga membuktikan bahwa malapetaka besar yang mereka alami memang berasal dari Tuhan. Penduduk Bet-Semes menyambutnya dengan sukacita dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Namun,
Sebagian dari penduduk itu dihukum mati karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, sehingga duka cita meliputi semua penduduk. Karena itu, mereka meminta agar penduduk Kiryat Yeraim membawa tabut Tuhan. Orang Filistin memindahkan tabut Allah dari satu kota ke kota lain seolah-olah kuasa Allah bisa dikurung di tempat tertentu. Justru dengan upaya ini mereka mempermainkan Allah. Selama 7 bulan mereka hidup dalam tekanan berat akibat murka Allah yang dinyatakan berupa borok yang menyiksa, wabah tikus yang melanda, dan kematian yang terus-menerus terjadi. Ini bukan sekedar bencana alam ataupun kebetulan, melainkan hukuman keras dari Allah. Melalui kereta lembu yang berjalan sendiri ke wilayah umat Allah, mereka mengakui bahwa Allah Israel adalah pribadi yang kudus, berdaulat, dan layak dihormati. Janganlah kita menunda pertobatan, mempermainkan kekudusan Allah, dan menarik ulur ketaatan kita. Marilah kita menaati Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mau tunduk dan hormat kepadanya. Segeralah berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain, agar kita dapat melakukan yang benar dan merasakan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, jauhkanlah hati kami dari sikap yang mempermainkan kasih, firman, dan kekudusan-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus dan mengenal setiap isi hati kami. Mampukanlah kami hidup dengan takut akan Engkau, berjalan dalam kejujuran dan pertobatan yang sungguh. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.